Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala mabadu. Para mahasiswa-mahasiswi program studi PPKN semester 4 mata kuliah Ekonomi Syariah STKIP Ar-Rahmaniyah Depok, saya selaku dosen pengajar ingin menyampaikan tentang review atau resume dari mata kuliah Ekonomi Syariah. Ada dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi syariah, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk pada suatu asas, yaitu ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahirnya berkembangnya agama Islam di dunia ini. Saya ingin mengutip dari pendapat Muhammad Abdul Manan. Beliau mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah Islamic Eco of Social Science which studies the economic problem of a people imbued with the value of Islam. Ilmu ekonomi Islam itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi ini, Abdul Manan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial, melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Kaitan dengan pendapat tadi, bahwa saya menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah itu adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distributor maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari as-sunnah serta ijma para ulama, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Materi selanjutnya itu kaitannya dengan madhab, yaitu bagaimana para pendapat-pendapat filsafat tentang ekonomi Islam. Saya hanya mengambil satu saja madhab, yaitu madhab as-sadar, mengatakan bahwa ilmu ekonomi tidak pernah sama dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, Islam tetap Islam, karena perbedaan filosofis dengan cara pandang yang berbeda. Semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Kemudian kalau menurut madhab mainstream mengatakan bahwa ekonomi Islam perlu dikembangkan, namun tidak dengan menghaluskan analisis yang bernilai dan berharga dari konvensional. Mengambil yang baik dan bermanfaat dari non-muslim sama sekali tidak dilarang oleh ajaran Islam. Kemudian resume materi selanjutnya tentang filsafat ekonomi, bahwa filsafat ekonomi syariah bertujuan yang pertama menunjukkan kehidupan ekonomi umat manusia yang makmur dengan taraf yang lebih maju. Yang kedua, mewujudkan kehidupan ekonomi manusia yang adil dan merata. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang stabil. Dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan ekonomi yang relatif menjamin kemerdekaan. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah menurut Henry Tanjung tahun 2008, beliau mengatakan bahwa tidak melakukan penimbunan atau ihtikar, kemudian tidak melakukan monopoli, kemudian menghindari jual beli yang diharamkan, yang sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 275. Sistem ekonomi syariah itu sendiri ada yang dikenal dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi syariah atau kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Perbedaan dan persamaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan syariah dapat dilihat dari filosofis, spirit, sumber, dan tata nilai yang terkandung di dalamnya. Para mahasiswa sekalian, selanjutnya
materi tentang kepuasan konsumen dan rasionalitas dalam Islam. Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan atau oleh pelanggan. Kepuasan konsumen Muslim bukan saja terpenuhinya kepuasan lahir sesuai pendapatnya, tetapi juga kepuasan batin. Kemudian rasionalitas itu diambil dari rasio yang berasal dari bahasa Latin, artinya akal budi atau pikiran. Ration atau to supply with the ration menawarkan dengan ketentuan rasional human being, manusia yang dapat berpikir, atau rasionalitas, istilah yang berkaitan dengan gagasan akal yang berkonotasi pada proses berpikir dalam memberikan laporan atau keterangan. Rasionalitas digerakkan oleh akal budi. Proses rasionalitas disebut rationalism yang mengandung makna yaitu pencarian motif tindakan yang masuk akal. Materi selanjutnya yaitu konsep kebutuhan konsumsi dalam Islam. Kebutuhan atau need lebih mengacu pada sesuatu yang bersifat fungsional. Jika kebutuhan tidak tercapai, kehidupan seseorang akan terganggu. Maka kebutuhan juga terbatas dalam pemenuhan kebutuhannya karena sumber kebutuhan adalah fitrah, menurut Jubair Hasan 2006. Sedangkan keinginan lebih berorientasi pada selera. Tidak terpenuhinya keinginan tidak mengakibatkan gangguan dalam kehidupan, serta sisi lain dalam kebutuhan tidak terbatas karena sumber kebutuhan adalah nafsu. Dalam prinsip dasar konsumsi dalam Islam, menurut Manan, yaitu ada prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurah hati, dan prinsip moralitas. Kemudian materi selanjutnya kaitannya dengan teori perilaku konsumen. Ada dua pendekatan untuk mengukur teori ini. Yang pertama adalah pendekatan secara kardinal atau ukuran dari kepuasan dapat berupa satuan utility ataupun secara nominal. Keputusan itu mengkonsumsi barang berdasarkan perbandingan antara manfaat dengan biaya penggunaannya. Yang kedua adalah pendekatan ordinal. Pendekatan ini menyebutkan bahwa tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi satu barang tidak dapat diukur dengan satu satuan, tetapi hanya bisa dibandingkan atau tidak bisa dikuantitatifkan. Selanjutnya, kata produksi itu sendiri merupakan kata serapan dari production secara linguistis, mengandung arti penghasilan. Kemudian menurut Kutub Abdus Salam, produksi itu adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai dari kegiatan ekonomi adalah untuk kemaslahatan individu atau self-interest dan kemaslahatan masyarakat atau social interest secara berimbang. Materi selanjutnya struktur pasar dalam Islam. Dikatakan pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen disebut pasar bersaing sempurna. Sedangkan pasar yang terdiri dari banyak penjual dan barangnya berbeda satu dengan yang lainnya, maka disebut pasar bersaing atau monopolistik. Islam tidak melarang adanya monopoli, oligopoli selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Bahkan Islam mengatur persaingan di pasar dengan melarang aktivitas seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang lebih baik untuk kualitas yang buruk. Para mahasiswa sekalian, tujuan konsumsi itu sendiri adalah pencarian kepuasan maksimal. Maka konsumsi kemudian tidak saja berkutat pada kepuasan atas barang, melainkan menjalar pada kepuasan-kepuasan materi yang lainnya. Tujuan konsumsi dalam Islam bukan sekedar mendapatkan kepuasan personal dan material, melainkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Selanjutnya, mekanisme pasar mengutip dari pendapat Abu Yusuf tahun 731 sampai 798 Masehi.
membahas prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun ar-Rasyid al-Baghdadi, dan juga membahas beberapa prinsip hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harganya. Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya, maka nilai moralitas harus ditegakkan dengan cara persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Para mahasiswa sekalian, materi selanjutnya adalah distorsi pasar dalam Islam. Distorsi pasar dalam Islam adalah sebuah gangguan yang terjadi terhadap semua mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam. Ataupun bisa juga dikatakan bahwa distorsi pasar ialah suatu fakta yang terjadi di lapangan, yang mana fakta tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi dalam sebuah mekanisme pasar. Menurut Mustafa Edwin Nasution 2010 halaman 17, beliau mengatakan distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dan berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen sampai kepada konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran, yaitu distribusi atau agen yang melayani pembeli. Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan dan mencakup politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Tujuan distribusi Islam itu sendiri dikelompokkan kepada tujuan sebagai dakwah, sebagai pendidikan, sosial, dan ekonomi. Para mahasiswi dan mahasiswa sekalian Prodi PPKN semester 4 STKIP Ar-Rahmaniyah yang berbahagia, alhamdulillah sedikit resume yang bisa saya sampaikan dari beberapa pertemuan, kurang lebih ada 14 pertemuan mata kuliah kita. Mudah-mudahan walaupun kita sama-sama maklum beberapa kondisi beberapa bulan ini kaitannya dengan pandemi COVID-19 tidak mengurangi rasa semangat kita para mahasiswa sekalian untuk belajar dan terus belajar dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Sebagai kata akhir, saya ingin menyampaikan pada tanggal nanti 27 Juli 2020 hari Senin sudah mulai dilaksanakan ujian akhir semester genap. Oleh karena itu dari mata kuliah ekonomi syariah ini saya ingin menyampaikan beberapa soal-soal yang akan insya Allah keluar di ujian akhir semester nanti. Di antaranya adalah bagaimana peran mahasiswa dalam mempelajari ekonomi syariah ini dikembangkan sebagai aktor, sebagai edukator, sebagai motivator, dan juga sebagai akselerator. Kemudian juga dari soal nanti bagaimana para mahasiswa bisa membedakan kurva ekonomi perilaku konsumen secara ordinal dan kardinal. Juga ada beberapa soal tentang materi mazhab dan sistem ekonomi syariah dalam Islam. Sekali lagi, selamat mengerjakan dan selamat bertugas, selamat belajar. Saya doakan Anda semua menjadi mahasiswa yang sukses, yang selalu tetap belajar, dan belajar menuntut ilmu. Demikian video ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat Anda semua. Simak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan dari tayangan ini bisa menjawab beberapa soal yang ada di ujian akhir semester. Wallahu a'lam, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.